Assalamualaikum, sahabat bahasa, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan rahmat berkah karunia berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di acara siniar Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Syarifuddin sebagai pewara dalam siniar kali ini, di mana tema kali ini kita akan mencoba mengangkat tentang bahasa daerah bahasa daerah mendukung pendidikan bermutu untuk semua. Sahabat bahasa, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah salah satu maestro yang ada di Jawa Tengah, di mana bidang beliau itu adalah puisi, atau dalam bahasa Jawa adalah geguritan. Untuk itu, ini kesempatan kita untuk menggali seberapa jauh bagaimana potensi bahasa daerah ini melalui puisi karya sastra itu untuk mendukung pendidikan bermutu untuk semua. Selamat pagi, Bu Rini. Selamat pagi, Bapak. Sehat? Pangestunipun. Alhamdulillah. Bu Rini, kali ini kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang apa dan bagaimana sebenarnya bahasa daerah itu dalam penguatannya, terutama dalam penguatan dan sebagai pendukung pendidikan bermutu untuk semua. Pada saat ini kita berbicara tentang itu sehubungan dengan peringatan atau perayaan Hari Bahasa Ibu Internasional tahun 2025 yang memang Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ini sebagai penyelenggara di daerah, salah satunya di daerah yaitu di Jawa Tengah ini, sebagai upaya dalam penguatan pendidikan bermutu untuk semua. Karena memang Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ini adalah bagian atau PT dari Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa yang merupakan salah satu eselon 1 atau unit utama di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana kita mencoba untuk penguatan karakter pendidikan kita yang ada di Indonesia, salah satunya adalah di Jawa Tengah. Karena memang bidang kita di sini adalah masalah kebahasaan dan kesastraan, yang juga salah satunya adalah salah satunya adalah bahasa daerah, di samping itu bahasa Indonesia. Tentu ini harus mempunyai peran penting dalam penguatan karakter-karakter atau pendidikan bermutu itu sendiri bagi kita semua, terutama yang ada di Jawa Tengah. Untuk itulah kami mencoba untuk menggali dari Bu Rini tentang apa dan bagaimana kontribusi Bu Rini dalam penguatan bahasa daerah melalui puisi atau dalam bahasa Jawa geguritan. Siap ya, Bu? Siap. Alhamdulillah. Sahabat bahasa, tadi kami sudah memperkenalkan Bu Rini, dan sekarang kita akan mencoba untuk berdiskusi menggali tentang bahasa daerah itu melalui geguritan, di mana beliau memang bidangnya di situ. Bu Rini, kita tahu bahwa bahasa di dunia itu ada 7.000-an bahasa ya. Di Indonesia ada 718 bahasa daerah yang sudah terpetakan. Dan kalau kita melihat dari kumulatif atau kalkulasi bahasa itu, berarti ada 10% bahasa yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah bahasa Jawa, dan itu potensi untuk mengembangkan atau penguatan bahasa Indonesia sebagai pendukung bahasa Indonesia yang ada di Indonesia. Nah, tentu dari bahasa daerah itu, penguatan bahasa daerah itu sebagai jati diri kita ini kan memang kita bangun. Semua komponen-komponen yang ada di dalamnya, karya sastra yang ada di dalamnya menggunakan bahasa daerah itu juga sebagai salah satu komponen yang mendukung untuk penguatan kebahasaan ini. Nah, namun dalam kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahasa-bahasa di dunia, salah satunya di Indonesia, atau bahkan mungkin bahasa yang ada di Jawa Tengah ini mengalami kemunduran. Tidak bisa dipungkiri itu. Nah, itu ada upaya bagaimana kita mencoba untuk menahan laju kemunduran bangsa itu. Karena apa? Dalam vitalitas itu di Indonesia itu sudah banyak yang sudah mengalami kemunduran kritis, hampir punah dan punah. Kira-kira bagaimana melihat Bu Rini melihat pandangan itu tentang penguatan kira-kira bahasa Jawa itu bagaimana sih sebenarnya kondisinya sekarang di Jawa Tengah ini? Menurut pandangan Bu Rini? Ya.
Baik. Menurut saya dan menurut pemahaman saya, bukan hanya sekedar pemahaman, tetapi juga memantau, melihat, mengalami bahwa bahasa Jawa saat ini di wilayah perkotaan memang mengalami kemunduran, tetapi di wilayah-wilayah yang cenderung masih agak di pedesaan itu bahasa Jawa masih hidup, Bapak. Jadi saya sebagai seorang guru dan juga praktisi sastra sebetulnya tidak begitu khawatir terhadap kelangsungan kehidupan bahasa Jawa dan sastra Jawa, khususnya geguritan, karena dengan adanya bahasa Jawa masuk di dalam mata pelajaran, apalagi mulai tahun 2005 itu mata pelajaran bahasa Jawa sudah diajarkan di SMA dan SMK atau tingkat menengah ya. Kalau dulu kan hanya sampai di SMP saja sebelum itu. Nah, setelah tahun 2005 sampai sekarang itu sudah diajarkan di tingkat SMA dan SMK. Karena bidang saya itu sastra dan saya juga tahu di kurikulum itu materi-materi tentang sastra dicantumkan secara eksplisit. Iya, misalnya novel ada telaah novel begitu di kelas 11 ya, di kelas 11 itu ada telaah novel. Jadi saya tidak begitu khawatir karena untuk keberlangsungan sastra Jawa paling tidak sekolah itu mengakomodir apabila guru peduli. Memang ya, kalau memang tidak bisa dipungkiri bahwa sastra itu, pengajaran sastra juga dipengaruhi oleh kemampuan guru dan kepedulian guru. Meskipun ada ya materi tentang geguritan, tentang tembang, tentang novel, ada juga bapak ibu guru atau pengajar yang tidak peduli terhadap keberlangsungan itu. Jadi ya meskipun ada tetapi tidak diajarkan. Tetapi kalau ada paling tidak sebetulnya bisa ditagih begitu. Jadi kalau meskipun pelaksanaannya nanti itu tergantung bapak ibu guru apakah mereka peduli atau tidak, tetapi kalau ada tercantum di situ bahwa ada telaah novel, geguritan dan sebagainya, seharusnya bisa ditagih. Nah, salah satu tagihan itu pada saat misalnya ujian ya, ujian itu mesti harus mengakomodir semua materi-materi yang ada yang sudah harus diajarkan di kurikulum itu. Begitu, Bapak. Bu Rini, setelah diajarkan dan tadi Bu Rini mengatakan bahwa memang ini sudah masuk dalam dunia pembelajaran ya, apakah itu materi itu lokal atau mata pelajaran utama di sana itu, terus apa implementasinya, apa hasil yang didapatkan dari siswa itu sendiri setelah dia mendapatkan itu, apakah dia sudah mempraktekkan itu di dalam kelas atau mungkin di luar kelas atau mungkin bahkan di luar sekolahnya, karena memang harapan kita ini bagaimana ini secara intens bahasa ini atau apa yang didapatkan melalui mata pelajarannya itu bisa diterapkan, dibahaskan untuk dirinya sendiri, terutama itu mempraktekannya itu di dunia nyata. Bagaimana melihat Ibu perkembangan itu? Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan bahasa daerah khususnya karena di Jawa Tengah itu memang menggunakan bahasa Jawa itu, kalau di dalam dunia pendidikan, kecuali dalam mata pelajaran bahasa Jawa, anak-anak kalau matur dengan bapak ibu guru biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Hanya memang pada saat pelajaran bahasa Jawa,
anak-anak saya wajibkan untuk menggunakan bahasa Jawa. Maaf. Bahkan ketika bertemu, bahkan ketika bertemu di jalan atau di lorong atau bagaimana, kalau mereka memberi salam ya harus menggunakan bahasa Jawa. Dan di sekolah saya ini, pengalaman di sekolah saya itu ada beberapa kantin, Di situ ibu penjual kantin itu memberi laporan. Jadi ketika anak-anak itu mempergunakan bahasa Jawa itu saat ini memang merupakan sesuatu yang luar biasa, sehingga beberapa kali saya mendapatkan semacam laporan yang menurut saya membanggakan. Ibu kantin menyampaikan begini, Bu, niko nek nembung ngangge basa Jawa nih, Bu. Niko mesti basa Kromo terus. Dia mengatakan begitu. Artinya meskipun tidak banyak, karena sekolah saya itu kan ada di perkotaan, itu masih ada anak yang mempergunakan bahasa Jawa di dalam pergaulan sehari-hari yang sifatnya bukan dalam dunia pendidikan. Misalnya nembung untuk membeli, membeli, Bu, ngaten, Bu badhe tumbas niki, ngaten, niki pinten. Nah, itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Jadi meskipun itu tidak banyak, tetapi masih ada. Dan saat ini juga bahkan di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah saya itu justru sedang menggalakkan juga, ada yang namanya kami memberi nama Pelita Tiga Hati, Petualangan Literasi Tiga Bahasa di SMP Negeri 3 Salatiga itu. Jadi setiap hari selama 10 menit semua anak belajar mengucapkan satu kalimat dengan 3 bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris, untuk percakapan-percakapan sehari-hari yang lumrah, yang biasa. Misalnya untuk pamit ke belakang, misalnya mau membeli sesuatu, misalnya minta izin untuk duduk di dalam bis atau di tempat umum, itu sudah kami berarti sekolah itu juga memperhatikan, sehingga memperhatikan bahwa pentingnya bahasa daerah. Maka ketika sudah ini, karena memang baru hari bahasa ibu ini kemarin tahun 2025, jadi sekolah kami juga mengadakan itu peringatan dengan peluncuran petualangan literasi 3 bahasa. Jadi pemakaian sehari-hari masih tetap ada, dan itu saya bukan orang yang suka merintih-rintih dan merasa khawatir. Saya tetap optimis. Maka meskipun bagaimanapun juga keadaannya, karena memang bahasa itu berkembang, saya mempercayai bahwa bahasa Jawa akan tetap hidup meskipun dengan wujud yang berbeda. Karena bahasa Jawa itu kan nut ing jaman kalakoni. Kalau nut ing jaman kalakoni, kalau misalnya memang harus berubah, kenapa tidak kita ikuti? Bahkan kalau kita mau melihat anak-anak muda itu saat ini sangat senang dengan lagu-lagu bahasa Jawa yang lagu-lagu bahasa Jawa itu kan ya enak, mereka tidak malu lagi ikut menyanyi ya, meski sambil bergoyang begitu. Tetapi menurut saya ya kita ikuti sajalah. Itu memang bahasa yang
menurut saya ya bahasa yang ing zaman kalakoni. Kalau kita ngekengi atau memegang, tidak mau berkembang, tidak mau berubah, ya akan tidak akan ada bahasa Jawa kuno, bahasa Jawa Tengah, bahasa Jawa modern seperti ini. Jadi kalau misalnya dulu bahasa Jawa kuno, ya akhirnya kan ternyata berubah menjadi ada bahasa Jawa Tengahan juga, bahasa Jawa modern seperti ini. Ya mungkin nanti akan menjadi bahasa Jawa yang sehubungan dengan lagu-lagu itu, Bu, karena banyak diikuti oleh anak-anak. Yeah. Dan saya juga bertanya, karena saya mungkin bukan orang Jawa yang mengerti tidak apakah itu sesuai dengan sudah pada sesuai dengan tingkatannya. Nah, biasanya lagu-lagu yang berkembang itu dia menggunakan bahasa apa? Tingkatan dalam bahasa Jawa. Apakah dia kromo, madya, terus ngoko dan sebagainya. Biasanya bahasa ngoko ya. Lebih kalau campur sari ke kromo. Semua rata-rata ngoko Bapak, hanya memang kosakata yang dipergunakan. Kalau campur sari atau lagu-lagu misalnya campur sari seperti lagunya Mantos, memang nilai sastranya memang cukup tinggi dengan bahasa-bahasa yang kosakata bahasa Rinenggo cukup bagus. Kalau sekarang memang kosakata yang dipergunakan diksi-diksinya memang komunikatif bagi anak-anak, tetapi mereka lebih memahami yang seperti itu. Jadi oke lah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kan bahasa masuk, karena itu juga bagian dari bahasa Jawa. Betul. Kecuali kalau misalnya itu komponen-komponennya itu yang memang tanda petik itu mungkin dilarang untuk digunakan, atau mungkin itu bukan bagian dari bahasa Jawa. Di situ kekhawatiran kita, tapi karena lagu-lagu itu memang sudah mau dikatakan masuk dalam dunia anak-anak dan dan itu bahasa Jawa, ya itu mungkin itu tidak dikategorikan sebagai, malah itu melalui jalur itu itu akan anak-anak itu bisa mencintai bahasanya. Betul. Selanjutnya, Bu, kalau kita melihat misalnya itu mungkin lagu salah satu karya seni atau mungkin karya sastra dalam lagu ini. Karya sastra lain di mana kita mencoba untuk anak-anak itu menciptakan atau menumbuhkan apresiasinya kepada karya sastra melalui jenis-jenis karya sastra, salah satunya puisi. Nah, apa yang dilakukan ini? Karena memang kan agak sedikit kalau misalnya anak-anak itu untuk menumbuhkan minat mereka ini untuk membaca puisi, tak usah membaca tak usah mengapresiasi, tapi membaca pun mungkin akan sulit. Apa strategi Ibu Rini untuk mendekatkan karya sastra berupa puisi ini kepada anak-anak, terutama puisi bahasa daerah? Baik, saya mencoba mengenalkan puisi berbahasa Jawa geguritan itu dengan menggunakan guritan-guritan yang mudah dipahami anak. Misal bukan geguritan-geguritan yang sulit, tetapi geguritan-geguritan yang mudah. Misalnya di sini saya menemukan ada geguritan yang mudah untuk dipahami anak, dan saya rasa memang itu ditujukan ke anak. Jadi memang seharusnya geguritan itu ada yang pasarnya itu anak, atau geguritan yang ditujukan kepada anak, karena dan itu rasanya memang agak sulit. Nah, harus betul-betul jeli kita mencari, guru-guru harus betul-betul jeli bagaimana mencari geguritan yang cocok untuk anak, bukan tema-tema katresnan mungkin yang belum belum nyandak lah kalau anak-anak itu ya, tetapi guritan-guritan yang sesuai dengan usia anak. Misalnya di sini saya menemukan sebuah guritan berjudul Dudu Sulap Dudu Sihir karya Haryo WM, itu bagus, dan saya bacakan sedikit saja. Di sini ada ini contohnya. Di awalnya seperti ini. Pledaking srengenge nggugah nggonku turu. Tak sawang peturon pating blingkrah. Indah penake bisa sulap.
Simsalabim, bum bum, peturan tumata, omah resik. Nah, ini satu keguritan yang mengakomodir anak-anak yang bisa dikatakan saat ini, bahkan ada yang dengan sinis mengatakan kaum rebahan. Noto tempat tidurnya saja males. Nah, dia berpikir, wah enak yo nek bisa sulap. Nah, ternyata ini keguritan ini dibuat tahun 2007 dan sampai saat ini masih relate. Dan terus di akhir ada seperti ini. Sorote srengenge nguntapake aku sekolah. Endah penake bisa sulap main sihir. Simsalabim, bum bum, malih dadi jenius, dadi pinter. Dadak keprungu suarane bel mlebu. Tang 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 tang. Tiba ora ana sulap, ora ana sihir sing bisa gawe mahir. Kabeh kudu ditindakake sarana pikir. Ora ana ilmu, ora ana kapinteran tiba saka akasa. Nah, ini kan sesuatu yang kalau anak itu memiliki pemikiran yang bisa saja memiliki, wah ini enak banget, bukunya di obong diombo jadi pinter. Oh ternyata dari guritan ini memunculkan tidak ada sesuatu yang datang dari langit, tidak ada sesuatu yang instan. Nah, keguritan ini kan sangat cocok, sangat relate dengan dunia anak. Seperti itu. Contohnya guritan-guritan yang, jadi saya mencari keguritan yang cocok untuk anak-anak. Selain itu saya juga mengajak anak-anak untuk menulis keguritan. Kalau membaca itu mengapresiasi, tapi kalau menulis itu mencipta. Dalam taksonomi Bloom kan mencipta itu adalah level yang tertinggi dalam berpikir. Apapun hasilnya, karena guritan itu kan tidak ada yang salah ya Bapak ya. Tidak ada yang salah. Jadi ada beberapa materi atau materi di dalam kurikulum yang bisa, menurut saya ini bisa saya lakukan dengan cara yang berbeda. Misalnya menulis pengalaman pribadi. Biasanya mereka akan beberapa guru akan takon nulis cerita pas ke liburan begitu. Mereka menuliskan nganggo bahasa Jawa pengalaman ketika liburan. Kenapa tidak dibuat menjadi sebuah keguritan, lebih irit kata-kata, dan mereka karena keguritan itu ada nilai estetiknya, berarti mereka juga akan berpikir lebih supaya tembung-tembungnya bisa enak untuk dibaca, akan berpikir lebih keras, tetapi irit kata-kata. Dan anak-anak itu memang agak paling susah menyampaikan sesuatu dengan banyak kata. Kalau misalnya untuk menceritakan berapa paragraf Bu, mesti mengatakan begitu. Kalau dengan keguritan saya bisa mengatakan bebas, bisa 6 baris, bisa 10 baris, bisa 12 baris atau 25 baris begitu. Bu, dengan strategi tadi Bu Rini mengatakan bahwa itu memang pertama mengajak, kedua tadi mengajak, pertama itu bagaimana kita mencari karya sastra guritan itu yang memang bisa masuk di dunianya. Nah, dengan misalnya sudah kita siapkan dengan begini, terus dengan mengajak para mungkin guru, karena Ibu salah satu juga selain praktisi juga guru ya, untuk mengajar. Nah, hasil animo anak-anak itu bagaimana setelah itu? Nah,
Nah, ini mungkin sehubungan dengan pertanyaan bahwa kita sekarang ini kan ada program revitalisasi bahasa daerah sejak tahun 2021 dilaksanakan di Jawa Tengah ini. Salah satu materi dan mata lomba itu adalah puisi atau geguritan itu. Nah, di tingkat pendidikan dasar SD dan SMP. Nah, untuk itulah kalau kita melihat bahwa di Jawa Tengah ada 35 kabupaten kota, di mana kita coba mau bekerja sama dan bagaimana anak-anak ini bisa dekat atau bisa membuat atau membaca puisi ini. Kira-kira hasilnya bagaimana ini? Rentanan sampai berapa tahun ini? Apakah tadi pertanyaan pertama di sekolah ibu dan melihat secara keseluruhan di mana Ibu Rini itu sebagai salah satu maestro yang memang membidangi di dunia perpuisian. Saya melihat animo anak-anak terus termasuk guru-guru itu sangat tinggi ya Bapak ya. Sekarang banyak sekolah-sekolah yang sudah memasukkan ekstrakurikuler sastra Jawa. Ya, jadi kalau dulu biasanya hanya dalam mata pelajaran saja, tetapi ketika dengan adanya revitalisasi bahasa daerah itu yang dilakukan tiap tahun, akhirnya menyadarkan sekolah bahwa karena ini agenda tahunan, ya harus ada ekstranya begitu. Jadi ada ekstra sastra Jawa. Bahkan saya pernah bercerita ketika saya ada di bengkel itu, saya mendengar itu anak sedang berlatih geguritan dengan penuh semangat. Saya sempat menengok begitu. Dia anak itu berlatihnya sendiri di kebun di sampingnya. Jadi dia, wah, saya rasa ini hebat sekali. Tapi ini mesti karena menghadapi lomba itu. Tetapi paling tidak ini sudah membuktikan bahwa anak itu untuk membaca untuk mengikuti lomba atau berkompetisi membaca geguritan itu luar biasa usahanya, bahkan berlatih sendiri tanpa ditunggui guru. Begitu. Nah, inilah memang salah satu harapan kita dalam program revitalisasi ini, bagaimana ini adalah tumbuh dengan sendirinya. Iya, betul. Atau bahkan mungkin di luar kesadarannya. Anak-anak ini yang sasaran kita ini adalah tunas bahasa ibu itu, untuk bisa bagaimana dia bahasanya ini bisa digunakan, sastra ininya bisa digunakan atau mungkin diterapkan atau bahkan diapresiasi. Itu harapan kita misalnya untuk menjadikan, sehingga nanti mengapa kita di sini ini khusus Jawa Tengah itu adalah masuk dalam program revitalisasi yang berjenjang atau pembelajaran bahasa daerah yang berjenjang, karena memang di sini ini sudah didukung dia oleh berbagai pihak, didukung oleh sarana dan memang penutur yang luar biasa, dan sehingga mudah untuk kita siapkan menjadi salah satu model pembelajaran. Apalagi di Jawa Tengah ini artinya bahasa daerah masuk dalam istilahnya tadi mata pelajarannya di setiap, baik itu di tingkatan pendidikan dasar maupun di beberapa tingkat pendidikan menengah di dalamnya. Dan itu upaya kita sebenarnya untuk di sana. Nah, hanya mungkin karena kita masuk dalam pembelajaran terstruktur ini, kan perlu ada perangkat ya. Perangkat katanya di situ ada salah satunya mungkin bahannya kurikulum lah, perangkat pembelajaran yang lain dan sebagainya. Nah, bagaimana Bu Rini melihat itu? Karena ini agak program atau misalnya usaha perjualan kita masif ini akan Jawa ini kan tetap dia. Memang Jawa ini dengan jumlah penutur yang paling banyak di Indonesia, jelas. Yang kita khawatirkan ini kan kemundurannya ini, karena memang gempuran bahasa-bahasa lain, gempuran teknologi misalnya itu yang menggunakan bahasa lain, ya itulah terkadang kita juga ini ketakutan.
Oke lah, mungkin pada saat mereka mendapatkan materi ya, karena itu adalah mata pelajaran yang harus dilalui, diikuti, tidak bisa tidak, ada rentangan jam, ada rentangan dan sebagainya. Tapi bagaimana kita mencoba anak-anak ini bukan saja di kelas itu, tapi nanti akan diterapkan di luar, dan itu yang penting. Dan karena dia nanti akan menjadi praktik baik untuk dirinya dan untuk orang lain agar bisa diikuti. Nah, kira-kira melihat bagaimana itu perangkat apa saja bahan-bahan pembelajaran bahasa daerah yang ada di Jawa Tengah, mungkin Jawa secara keseluruhan itu, yang apakah sudah komprehensif kah, sudah apa, atau perlu bagaimana kan? Atau mungkin secara setiap semester atau 1 tahun 1 tahun apa saja apa namanya 1 tahun tentang pelajaran itu perlu ada perubahan-perubahan atau mengikuti kondisi-kondisi atau kebutuhan pada saat itu. Bagaimana pandangan Bu Rini? Menurut saya, apakah atau mungkin ini tidak ada, kurikulum kami membuat sendiri setiap guru. Jadi antara guru yang satu berbeda, antara sekolah satu dia berbeda dengan yang lain gitu. Tapi atau jangan-jangan memang sudah ada dari ini ada sudah penetapan apakah secara nasional, daerah dan sebagainya untuk dijadikan sebagai pedoman. Sebetulnya sudah ada semacam kisi-kisi acuan ya, materi-materi yang diberikan itu adalah ini, hal-hal yang diberikan untuk anak-anak di fase A, B, C, D seperti itu. Misalnya di fase D itu ya hal-hal yang akan diajarkan itu seperti ini, tetapi di kurikulum Merdeka kemarin itu pengajarannya, waktunya itu bebas. Jadi ada geguritan, ada posori nenggo, ada unggah-ungguh, itu bebas. Jadi kami setiap guru itu sebetulnya boleh untuk mengajarkan yang mana dulu, tetapi karena bahasa itu juga harus bertingkat. Kalau belum bisa menggunakan bahasa ngoko kromo, ngokonya dengan baik atau ejaannya belum bisa, kan disuruh menulis yang baik juga belum bisa. Jadi kami mengajarkannya juga kalau misalnya seperti aksara Jawa itu memang hanya pengenalan basa dan aksara Jawa membaca dan menulis. Itu juga harus dimulai dari pengenalan huruf, pengenalan sandangan, baru pengenalan pasangan. Jadi tingkat kerumitannya sebetulnya guru boleh menentukan sendiri. Dan karena ada MGMB, ada MGMB Musyawarah Guru Mata Pelajaran, itu kami biasanya setiap kabupaten atau kota itu akan memiliki kesepakatan supaya hal-hal yang diajarkan dalam satu semester itu bisa relatif sama, meskipun itu juga tergantung kondisi sekolah juga. Karena asesmen atau tes itu kan yang menyusun guru, bukan tingkatannya hanya sekolah. Jadi kami ya menyusun sendiri, yang kami ajarkan sendiri, tetapi memang ada kesepakatan setiap kabupaten atau kota, dan ada juga MGMB tingkat provinsi yang meskipun tidak bisa disamakan antara bahasa yang dengan dialek tertentu dengan bahasa dengan dialek yang lain, tidak bisa, tetapi paling tidak kita kalau misalnya mengajarkan misalnya geguritan kalau misalnya geguritan, ya mungkin yang dari Banyumas akan mengajarkan geguritan dialek Banyumas, sementara yang kami orang Salatiga, yang Solo Jogja dengan dialek Mataraman. Sama sebetulnya materinya, tetap hal yang diajarkan sama, tentang apa? Sastra, tetapi berbeda. Yang dari Banyumas ada kan geguritan dengan dialek Banyumas, yang Solo Jogja, Salatiga, Semarang juga dengan dialek Mataraman. Begitu Pak. Terima kasih. Kalau bahasa
Apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Rini itu sebagai strategi-strategi penguatan ya. Apakah itu secara terstruktur di sekolah atau apakah itu mungkin kita berada di luar, dan itu merupakan langkah-langkah bagaimana kita mencoba untuk mempertahankan keberadaan bahasa kita itu melalui karya-karya sastra, salah satunya guguritan. Untuk itu Bu Rini, sebelum kita akhiri acara siniar ini, kami berikan kesempatan Bu Rini untuk menyampaikan kepada sahabat bahasa tentang strategi atau apa yang sebenarnya, bagaimana strategi secara simpulan untuk pemertahanan sebuah bahasa, dan agar sahabat bahasa itu juga nanti bagaimana bisa dia menumbuhkan sikap positifnya, rasa cintanya kepada karya sastranya, karya sastra bahasa daerah, atau salah satunya adalah guguritan. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat bahasa. Sahabat bahasa, jangan takut akan keberlangsungan bahasa Jawa. Bahasa Jawa tak akan punah. Sastra Jawa tak pernah mati. Selama kita masih mencintainya, cahaya dan nyalanya tak akan padam. Cintai sepenuh hati untuk menjaga kehidupannya. Demikian bincang-bincang kita dengan Bu Rini, salah satu guru dan praktisi bahasa daerah, terutama dalam guguritan ya. Dalam guguritan itu untuk mencoba untuk menggali tentang bagaimana kita ini bisa menguatkan ya, penguatan bahasa kepada generasi-generasi yang kita sebut dengan para penutur muda. Bahasa ibu salah satunya adalah bahasa Jawa. Demikian sahabat bahasa, acara siniar kita. Harapan kami dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, marilah kita tetap mempertahankan keberadaan bahasa kita. Salah satu strateginya adalah bagaimana kita mencoba untuk menggunakannya ya, sesuai dengan konteks penggunaan bahasa daerah itu. Tentu kami dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ini, atau mungkin balai dan kantor bahasa yang lain, juga tidak pernah melarang menggunakan bahasa apapun di dunia. Ya, tentu penggunaannya itu adalah sesuai dengan konteksnya. Kapan kita menggunakan bahasa daerah, kapan kita menggunakan bahasa Indonesia, kapan kita menggunakan bahasa asing. Dan tetap semangat bagaimana kita mencoba menumbuhkan rasa cinta, dan cintailah bahasa daerah itu, karena dengan cinta itulah dia akan tetap bertahan. Demikian sahabat bahasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan mari kita merayakan Bahasa Ibu Internasional tahun 2025 dengan penuh semangat.